Selamat datang di video praktek baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Pilar Plus bersama saya, Dila Dini Safitri. Hari ini masih takut sama guru BK? Jangan ya, Dek ya. Udah kelas 9, tapi belum punya cita-cita? Jangan ya, Dek ya. Lulus SMP, masih bingung mau kemana? Jangan ya, Dek ya. Daripada bingung-bingung, yuk kita kenalan sama Pilar Plus SMP Negeri 1 Gabus. SMP Negeri 1 Gabus merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di sisi sebelah selatan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki 27 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 891 orang. Berdiri di lahan seluas 2 hektar dengan 45 tenaga pendidik yang berdedikasi dan siap untuk mendampingi peserta didik meraih mimpi. Pada kurikulum Merdeka, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan salah satunya yaitu dapat memberikan pembelajaran menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Harapannya, peserta didik menjadi lebih maksimal dalam proses maupun hasil. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Di awal tahun pelajaran, guru BK membagikan angket kebutuhan peserta didik yang kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan materi yang dibutuhkan oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Situasi yang pertama, terdapat peningkatan jumlah peserta didik yang belum mengetahui cara merencanakan karir pada tahun 2023 sebesar 8% dan pada tahun 2024 sebesar 15%. Padahal, salah satu tugas perkembangan kelas 9 yaitu mampu merencanakan karir. Peserta didik yang tidak mengetahui cara merencanakan karir setelah lulus SMP, mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih pendidikan lanjutan. Kurangnya motivasi belajar, kehilangan peluang karir, serta rentang mengalami stres dan kecemasan. Situasi yang kedua, yaitu masih terdapat pandangan yang keliru dari masyarakat. Banyak orang, termasuk peserta didik, yang menganggap bahwa anak yang masuk ke dalam ruang BK merupakan anak yang bermasalah, anak yang nakal. Padahal, BK hadir idealnya untuk seluruh siswa. Di era digital yang semakin maju, kegiatan perencanaan studi lanjut menjadi tantangan tersendiri. Berbagai kendala yang sering muncul pada kegiatan perencanaan studi lanjut diantaranya yaitu tantangan yang pertama, tidak ada jadwal efektif masuk kelas untuk mapel BK. Tantangan yang kedua, instrumen BK masih bersifat jadul atau manual yang terbatas ruang dan waktu. Tantangan yang ketiga, rendahnya kesadaran peserta didik dalam memahami potensi diri. Tantangan yang keempat, belum banyak peserta didik yang berani memulai konsultasi secara langsung maupun tidak langsung. Tantangan yang kelima, kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan instrumen dan media BK. Untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang ada, saya melakukan aksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Aksi yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat di komunitas belajar BK SMP 1 Gabus didampingi oleh rekan guru ahli IT. Langkah yang kedua, menyusun materi dan data dukung Pilar Plus, yaitu buku panduan Pilar Plus, modul Riasek, dan lembar kerja rencana karir. Langkah yang ketiga, mendesain Pilar Plus menggunakan aplikasi Google Site. Langkah yang keempat yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Langkah yang kelima yaitu implementasi Pilar Plus yang diawali dengan sosialisasi kepada peserta didik, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada orang tua, lalu dilanjutkan dengan BIMTEK pelaksanaan Pilar ke guru dan BIMTEK pelaksanaan Pilar ke peserta didik. Cara mengakses Pilar Plus yang pertama, peserta didik memindai gambar kode batang Pilar Plus yang ada di mading depan ruang BK. Setelah berhasil masuk ke dalam Pilar Plus, peserta didik akan melihat 3 menu utama ditambah 1 menu tambahan yaitu pusat bantuan. Setelah mengisi tes minat, peserta didik akan langsung bisa mengetahui hasilnya pada kolom terakhir. Pada kolom selanjutnya, peserta didik akan diarahkan untuk belajar modul karir Riasek yang sudah dilengkapi dengan lembar kerja rencana karir.
Selain menggunakan HP, Pilar Plus juga dapat diakses melalui laptop. Jika diakses melalui laptop, tampilan Pilar Plus akan lebih komunikatif dan informatif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan dalam Pilar Plus ini meliputi diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan diferensiasi proses. Berikut adalah penjabarannya. Diferensiasi proses yang telah dilakukan yaitu adanya bimbingan langsung dan bimbingan tidak langsung. Sedangkan diferensiasi konten yang telah dilakukan yaitu menyediakan tes minat secara modern yang langsung bisa diketahui hasilnya, dilengkapi dengan modul dan lembar kerja rencana karir. Kemudian diferensiasi produk yang telah dilaksanakan yaitu adanya layanan konsultasi di mana anak bebas memilih guru BK mana yang ingin dituju. Yang kedua, anak dibebaskan untuk memilih layanan konsultasi secara individu maupun kelompok. Kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk pelaksanaan Pilar Plus ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pengisian angket kepuasan penggunaan Pilar Plus. Dan yang kedua adalah diskusi hasil observasi guru PK yang dilakukan pada Kombel Belajar Bimbingan dan Konseling. Beberapa faktor keberhasilan dari pelaksanaan Pilar Plus. Yang pertama, adanya akun Canva, Belajar ID untuk guru, sehingga kami bisa mengakses template edu yang sangat memudahkan pekerjaan kami dan membuat tampilan hasil pekerjaan kami menjadi lebih menarik. Yang kedua, rasa penasaran dari peserta didik akan hal yang baru. Selain itu, faktor kegagalan pada pelaksanaan Pilar Plus. Yang pertama, proses dari pengisian tes minat yang kompleks dan membutuhkan konsentrasi sering membuat peserta didik menjadi bingung dan kesulitan untuk mengakses. Dan yang kedua, kemampuan guru BK dalam menguasai teknologi sehingga tampilan pada Pilar Plus di Google Set masih sangat sederhana. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Pilar Plus di SMP Negeri 1 Gabus dengan sasaran kelas 9 memberikan dampak kepada 1. Peserta didik, 2. Sekolah, dan yang ketiga adalah orang tua. Dari hasil observasi guru BK, dapat diketahui bahwa penggunaan Pilar Plus akan lebih efektif jika peserta didik mampu menyelesaikan proses pembelajaran dari awal hingga akhir, yaitu mengerjakan tes minat, mempelajari modul, mengerjakan lembar kerja, dan melakukan konsultasi dengan guru BK. Salah satu tujuan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Pilar Plus yaitu mendorong peserta didik untuk melakukan sesi konsultasi kepada guru BK. Di setiap akhir sesi konsultasi, peserta didik akan diarahkan untuk melakukan refleksi yang berisi tentang keyakinan dan komitmen peserta didik untuk melanjutkan perencanaan karir yang telah ia miliki. Berikut adalah testimoni dari peserta didik. Mari kita dengarkan bersama. Saya Viola dari kelas 9E. Pilar Plus membantu saya dalam menemukan bidang pekerjaan yang sesuai untuk saya. Saya menjadi lebih mantap dengan cita-cita yang saya miliki. Saya juga sudah memiliki rencana karir setelah lulus SMP. Terima kasih guru BK sudah mendampingi saya dalam proses konsultasi studi lanjut. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Pilar Plus di SMP Negeri 1 Gabus. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru dan bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk sekolah pada khususnya dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Terakhir, saya berharap pemerintah bisa memfasilitasi kami, para guru BK, untuk bisa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kami di bidang teknologi agar bisa memodernisasi instrumen maupun media BK yang telah kami miliki. Sekian dari saya. Salam guru hebat, Indonesia maju.